Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jurnal pembalik. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian jurnal pembalik. Kemudian yang kedua, siswa harus mampu mengidentifikasi akun yang dibuatkan jurnal pembalik. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat jurnal pembalik dengan teliti dan cermat. Kemudian ada pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat dengan cara membalik akun jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik digunakan untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi berikutnya dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pencatatan ganda. Jadi, dalam membuat jurnal pembalik harus mengacu pada jurnal penyesuaian. Kalau belum membuat jurnal penyesuaian, maka kita nggak bisa membuat jurnal pembalik. Lalu, apakah semua yang ada di jurnal penyesuaian harus dibuatkan jurnal pembalik? Jawabannya ya enggak ya, hanya ada beberapa kriteria saja. Misalnya adalah beban yang harus dibayar. Itu nanti kita catatnya debit beban, kreditnya utang. Kemudian yang kedua ada beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Maksudnya adalah perusahaan akan mencatat jurnal penyesuaian dengan akun harta di debit dan akun beban di kredit. Nanti kita buat jurnal pembalik, maka debitnya jadi beban dan kreditnya jadi akun harta. Kemudian yang ketiga ada pendapatan yang masih harus diterima. Nanti kita mencatatnya debit itu piutang dan kreditnya pendapatan. Terakhir ada pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian dengan mendebit pendapatan dan mengkredit utang. Kemudian kan kita akan membuat jurnal pembalik nih. Jadi bagian debitnya itu utang dan kreditnya pendapatan. Ini disajikan beberapa jurnal, kemudian kita bisa menentukan kira-kira mana saja sih akun yang harus dibalik. Kita ingat-ingat lagi bahwa yang perlu dibuat jurnal pembalik itu ada 4. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, ada beban dibayar di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang terakhir atau keempat itu ada pendapatan diterima di muka. Jurnal yang pertama itu ada jurnal penyesuaian perlengkapan, debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan dengan nominal masing-masing 6.500.000. Karena jurnal ini tidak memenuhi kriteria yang tadi kita sebutkan, jadi jurnal penyesuaian perlengkapan tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Kemudian jurnal yang kedua itu ada jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Debitnya beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka dengan nominal masing-masing 14 juta. Jurnal ini nantinya tidak perlu dibalik karena beban dibayar di muka pada transaksi ini dicatat sebagai harta. Yang ketiga adalah jurnal penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Debitnya ada utang gaji dan kreditnya ada beban gaji. Nominalnya masing-masing 2 juta. Transaksi atau jurnal ini nantinya harus dibalik. Maka jurnal pembaliknya yang awalnya akun di debit sekarang harus dikredit dan akun yang awalnya dikredit harus didebit. Debitnya itu ada utang gaji dan kreditnya beban gaji. Yang keempat itu ada jurnal penyesuaian penyusutan atau depresiasi peralatan. Nah, debitnya ada biaya depresiasi peralatan dan kreditnya akumulasi depresiasi peralatan. Nominalnya masing-masing 400.000. Nah, transaksi ini nantinya tidak perlu dibalik ya teman-teman. Lanjut ke jurnal yang kelima, itu ada penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan usaha. Nominalnya masing-masing 5 juta. Nah, transaksi ini harus dibuatkan jurnal pembalik. Jurnal pembaliknya debit itu pendapatan usaha dan kreditnya piutang usaha.
Yang terakhir ada jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, di mana ada pendapatan sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit, dengan nominal masing-masing 6 juta. Nah, jurnal ini nantinya harus dibalik, maka debitnya itu ada sewa dibayar di muka dan kreditnya ada pendapatan sewa. Kemudian di transaksi nomor 5 itu juga kita harus membuat jurnal pembalik yang awalnya piutang usaha di debit dan pendapatan usaha di kredit, maka kita rubah debitnya menjadi pendapatan usaha dan kreditnya menjadi piutang usaha. Nominalnya masih sama yaitu 5 juta. Kemudian di transaksi nomor 5 itu juga kita harus membuat jurnal pembalik yang awalnya piutang usaha di debit dan pendapatan usaha di kredit, maka kita rubah debitnya menjadi pendapatan usaha dan kreditnya menjadi piutang usaha. Nominalnya masih sama yaitu 5 juta. Yang terakhir itu ada transaksi nomor 6, kita harus membuat jurnal pembalik yang awalnya pendapatan sewa di debit sebesar 6 juta, kemudian sewa diterima di muka kredit 6 juta. Kita harus membalik akun debitnya itu menjadi sewa diterima di muka sebesar 6 juta dan kreditnya ada pendapatan sewa sebesar 6 juta. Jadi, pada intinya, jurnal pembalik itu membalik akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian. Jika di jurnal penyesuaian itu debit, maka di jurnal pembalik menjadi kredit dan sebaliknya. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum.